Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, perbaikan tol Bogor Ciawi Sukabumi yang ambles akibat longsor terus dikebut. Tol Bocimi dipastikan akan bisa kembali digunakan mulai Selasa besok. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses perbaikan secara temporer pada ruas jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi yang ambles akibat longsor. Perbaikan sementara ini ditargetkan rampung Senin besok untuk kemudian dilakukan tes kelaikan. Setelah itu, tol Bocimi akan bisa dilalui pengendara khususnya pemudik mulai Selasa. Namun ruas jalan ini hanya bisa dilalui satu jalur, yakni dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Perbaikan secara temporer nanti mudah-mudahan hari Senin ini sudah selesai dan nanti hari Senin kita evaluasi. Fungsional berarti Pak? Fungsional. Itu sebenarnya Pak targetnya berapa ini Pak untuk target sendiri Pak? Target apa Pak? Untuk penyelesaian yang di kilometer 64 ini. Kalau secara permanen itu sekitar 3 bulan. secara permanen? Berarti untuk fungsional menghadapi Lebaran ini? Ini sekitar 3 hari. 3 hari. Nanti kita putuskan hari Senin. Sementara itu, selama perbaikan, para pemudik dialihkan menuju jalan arteri dari pintu tol Cigombong menuju Cicurug hingga kota Sukabumi. Adapun untuk perbaikan jalan tol secara permanen membutuhkan waktu 3 bulan dan dimulai usai Lebaran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tinjau mudik Lebaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat langsung kondisi di Pelabuhan Merak, Banten. Sejumlah kebijakan diambil untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Kapal dari Merak ke Bakahuni itu hanya ngedrop penumpang, semuanya. Dan langsung kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang. Jadi tidak ada lagi skema 73 atau 43, enggak ada, pokoknya selalu sebalik. Kemudian untuk yang membongkar dan muat itu hanya dari Ciwandan ke Bakahuni atau ke Panjang. Jadi sekali lagi, kapal yang akan menurunkan penumpang sekaligus juga akan mengambil penumpang dari Bakahuni itu adalah yang nanti dari Ciwandan. Sementara yang dari Merak khusus untuk ngedrop saja, kosong balik untuk ngisi kembali ya. Tentu saja ini akan kita lihat nanti perkembangannya karena mengingat mengantisipasi situasi yang telah sekarang perkembangannya, karena angka penyeberang ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Tadi Pak Dirjen melaporkan berapa Pak Dirjen? 65%. Pak Kapolda melaporkan ada kenaikan 65%. Tentu saja ini pasti tentu saja di dalam pelayanan kita pasti akan ada perubahan. Jadi jangan dibanding misalnya dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Karena itu kalau tadi kita menyaksikan ada antrian di jalan tol, ada yang kita delay, kita tahan dulu, itu semata-mata jangan sampai nanti terjadi justru mengganggu atau menyumbat upaya kita untuk mengelola penumpang yang ada di pelabuhan ini. Dan saya rasa tidak akan berlama-lama, karena itu tadi sudah kita ambil kebijakan, nanti cukup ngedrop saja segera mengambil sehingga mereka bisa segera dimasukkan ke pelabuhan dan bisa kita. Selain dari itu, kami lagi memaksimalkan fungsi dari Pelabuhan Panjang. Memang Panjang lebih jauh dan ada ekspektasi dari supir yang maunya ke Bakahuni. Jadi nanti kita tentukan saja nanti mana yang harus kita lakukan ke Panjang, apa yang dari Bakahuni atau yang sebagian dari sini. Saya pikir kita bisa memilah-milah penumpang yang ingin Panjang, karena ke Panjang itu berarti dia mengirit hampir 1 jam perjalanan naik motor atau naik mobil. Nah ini sangat positif. Semula kita ada tapi belum dimaksimalkan, bahkan saya lagi mencari kapal yang bisa dihiasi untuk menambah pergerakan dari Merak ke Bakahuni. Tapi benar bahwa apa yang
akan kita lakukan ini, kita koordinasikan. Pak Kapolda akan koordinasi dengan Kapolda Lampung agar understanding di antara kita itu baik. Lagi-lagi saya apresiasi kepada rekan-rekan. Tentu kita dengan keadaan ini tidak perlu panik. Beritanya ya cool-cool saja gitu, jangan serem gitu ya, karena kita sedang melayani masyarakat dan masyarakat tiba-tiba jumlahnya banyak sekali. Tapi apapun kami sepakat untuk secara konsisten meningkatkan layanan agar panjangnya dari antrian ini. Dan untuk mengetahui pantauan arus mudik Lebaran 2024, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Terminal Pulau Gebang dan Muharlin di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat malam rekan-rekan. Saya ke Syahreza terlebih dahulu di Terminal Pulau Gebang. Bagaimana kondisi di sana Syahreza hingga malam hari ini? Baik Zila, selamat malam, melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang. Tentunya setiap jam dari pantauan kami dari sore sampai malam ini terpantau sudah mulai dipadati oleh sejumlah calon pemudik yang akan melakukan perjalanan jarak jauh antar kota maupun antar provinsi begitu. Dan berbicara mengenai situasinya, ini bahkan di belakang saya sudah mulai area istirahat ini mulai dipadati oleh sejumlah pemudik. Dan juga untuk di area luar juga ini sudah mulai dipadati oleh sejumlah pemudik yang tampaknya mereka tidak kebagian kursi untuk di dalam, sehingga mereka memilih untuk di luar sembari menunggu bis-bis yang nantinya akan mereka tumpangi untuk pergi ke tujuan ataupun ke kampung halaman yang akan mereka tujukan ataupun mereka sampaikan. Dan berbicara mengenai data, hingga saat ini yang kami peroleh ada sekitar 2.391 orang yang melakukan keberangkatan menggunakan bis jarak jauh, di mana mereka menggunakan 158 armada bis, di mana juga bahwa favorit ataupun destinasi tempat yang mereka tuju diantaranya adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur yang meliputi kota-kota seperti Malang, Surabaya, Kediri, dan Madiun. Sementara untuk keberangkatan menuju luar pulau itu lebih mayoritas dilakukan pada hari kemarin, di mana didominasi sekitar lebih dari 5.000 orang yang menuju ke Sumatera. Dan untuk data secara keseluruhannya, memang dari 3 April lalu ini sudah ada sekitar 15.000 orang yang melakukan perjalanan hingga saat ini, dan juga totalnya yakni 1.500 armada bis yang digunakan oleh mereka sejak tanggal 3 April hingga saat ini. Lalu bagi Anda yang masih ataupun memikirkan akan menggunakan transportasi terminal dari Pulau Gebang ini, Anda bisa langsung saja memesan tiket di sini melalui sistem sistem maksudnya adalah sistem langsung beli di tempat begitu, dan juga membeli online. Namun perlu diketahui bahwa juga tiket sudah mulai memasuki ataupun sudah berada 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat begitu harganya dari harga awal begitu. Dan Anda juga tidak perlu khawatir lagi untuk melakukan perjalanan lebih jauh, karena di sini sudah banyak fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang kenyamanan Anda untuk melakukan mudik jarak jauh. Salah satunya adalah posko kesehatan yang nantinya Anda dibuat ataupun bisa memeriksa kesehatan Anda, baik itu cek tensi maupun cek darah gitu secara gratis begitu. Sementara itu yang bisa kami laporkan, nantinya ada rekan kami Ahmad Muharlin yang akan langsung melaporkan situasi terkini di Tol Merak. Silakan Ahmad Muharlin. Ahmad Muharlin. Dan pemirsa, antrian kepadatan kendaraan yang terjadi di exit Tol Merak ini yang terjadi sejak pada pukul 8 malam kemarin membuat kendaraan yang akan keluar dari exit tol untuk menuju ke dermaga eksekutif maupun dermaga reguler di Pelabuhan Merak ini mengalami ketersendatan sehingga mengalami kemacetan begitu sampai dengan 8 km. Sampai dengan sore hari ini antrian kendaraan masih terjadi, di mana kendaraan pemudik ini mengalami ketersendatan di exit tol Merak menuju pelabuhan. Kepadatan antrian di pintu keluar gerbang tol Merak ini terjadi akibat semakin melonjaknya jumlah kendaraan yang akan melakukan penyeberangan melalui pelabuhan Merak, Banten, yang berasal dari Pulau Jawa yang akan
menuju ke Pulau Sermata. Terhitung pada hari ini, hari Minggu yang sesuai prediksi dari PT ASDP Merak yang memperkirakan 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri akan terjadi lonjakan kendaraan dan menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Kepadatan antrian ini, Zila dan juga pemirsa, tidak hanya terjadi di eksit tol Merak saja, namun hal ini juga terjadi di pintu masuk dermaga eksekutif dan di dermaga reguler Pelabuhan Merak. Antrian sejumlah kendaraan di sana terpantau yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan bus penumpang ini terpantau mengular begitu sehingga di jalan raya di mana para pemudik ini menunggu antrian untuk masuk menaiki kapal mereka masing-masing. Melihat kondisi seperti ini, pihak dari PT ASDP Merak bersama dengan petugas kepolisian dari Polda Banten membuat sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya membuat sistem penundaan perjalanan atau delaying system yang bertujuan untuk menyesuaikan ritme arus kendaraan dengan perputaran kapal di Pelabuhan Merak agar tidak terjadi ketersendatan di eksit tol Merak hingga pintu masuk dermaga pelabuhan. Lalu kemudian mengarahkan kendaraan ke area buffer zone atau zona penyangga yang merupakan lahan bagi kendaraan yang berdekatan dengan area pelabuhan sehingga ini dapat mengurangi arus lalu lintas begitu. Lalu juga petugas dari Tol Road Tangerang Merak membuka maksimal 6 gardu transaksi dengan dibantu oleh petugas untuk melakukan tapping uang elektronik guna mempercepat transaksi di pintu tol. Untuk itu hal yang paling penting juga ini kami himbau bagi masyarakat untuk melakukan yang hendak melakukan penyeberangan melalui jalur penyeberangan Merak Banten ini untuk memperhatikan jam dan waktu keberangkatan, kemudian mengecek kembali jadwal penyeberangan kapal dan juga mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP dan tiket yang harus disiapkan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan. Hal ini tentunya guna mengantisipasi keterlambatan dari perjalanan Anda akibat terkena kemacetan di pintu tol maupun di pintu masuk dermaga. Zila. Baik, terima kasih Muharlin atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak Banten, dan sebelumnya ada Syahreza Zanski di Terminal Pulau Gebang. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Ya, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan persiapan maksimal menghadapi arus mudik dan arus balik tahun ini. 7.000 personel disiagakan mengantisipasi kepadatan penumpang. Persiapan yang dilakukan Angkasa Pura II menyambut puncak arus mudik dan balik 2024 berdampak pada kenyamanan penumpang. Puncak arus mudik yang diprediksi terjadi dari tanggal 3 hingga 18 April 2024 telah diantisipasi dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Pihak bandara bersama maskapai melewati berbagai tahapan keamanan dan pemeriksaan ketat untuk memastikan pesawat dapat melakukan perjalanan dengan baik. Bandara Soekarno-Hatta juga meningkatkan pelayanan dengan berbagai kemudahan secara digital. Salah satunya, kios self-checking yang mempercepat keberangkatan bagi para penumpang. Digitalisasi di bandara sebenarnya berfokus kepada passenger processing. Sehingga yang sudah kami lakukan sebenarnya tidak hanya di periode angkutan lebaran ini. Pertama, kita memperbanyak kios self-check-in. Sehingga memudahkan penumpang untuk melakukan check-in tanpa harus ngantri di counter. Diprediksi ada 180.000 penumpang arus mudik dan 190.000 penumpang arus balik akan memenuhi keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta. Fasilitas pelayanan yang baik membuat penumpang Bandara Soekarno-Hatta tidak kebingungan saat akan melakukan perjalanan mudik. Aku pelayanannya sudah bagus banget ya, maksudnya dari kita turun itu sudah benar-benar diarahkan. Jadi untuk yang mungkin yang pertama kali kesini atau gimana itu benar-benar sudah terarah gitu loh. Itu aja sih, benar-benar dari awal turun mobil sampai naik itu benar-benar diarahkan gitu. Itu aja. Sama, untuk pelayanannya, kebersihannya bagus banget. Iya, bagus banget. Sebanyak 7.000 personil disiagakan selama berlangsungnya musim liburan ini di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kita akan memantau bagaimana situasi arus mudik Lebaran 2024 di beberapa titik, dan kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Jalan Kalimalang, Bekasi, Galuh Pandu di rest area kilometer 57, dan Aulina Iasya di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat malam rekan-rekan. Ini kita ke
Kalimalang dulu ya. Ada rekan Indra Setiabudi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Zila dan juga pemirsa, dapat kami informasikan 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang mana untuk jalur arteri Kalimalang ini sendiri saat ini terpantau ramai lancar, belum adanya antrian ataupun kemacetan yang cukup signifikan. Anda bisa lihat, saksikan di belakang saya masih berjalan dengan normal, yang mana kalau dibandingkan dengan hari kemarin, Zila, ini sangat berbeda jauh dan ini mengalami penurunan meskipun hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik bagi kendaraan bermotor pada malam hari ini. Meskipun begitu, pihak pengamanan juga masih standby di lokasi di jalur arteri Kalimalang ini dan berbagai posko juga telah disiapkan seperti posko pengamanan, posko kesehatan yang mana nantinya ketika ada hal yang tidak diinginkan bisa langsung diproses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan di sini juga tersedia untuk layanan ambulan 24 jam, Zila, yang mana nanti ketika ada terjadi hal yang tidak diinginkan, kecelakaan maupun sebagainya, bisa segera langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Selain itu memang saat ini masih terpantau lengang dan nanti kita akan update kembali terkait jalur mudik 2024 khusus di arteri Kalimalang ini. Dan kami akan menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik menggunakan sepeda motor, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan juga pastikan motor Anda telah melakukan pengecekan mesin secara berkala dan dipastikan Anda juga tidak boleh melebihi kapasitas barang bawaan dan juga Anda juga diperbolehkan hanya 2 orang saja selama di proses perjalanan menggunakan sepeda motor. Sementara itu, Zila. Baik. Kita sekarang ke Galuh Pandu di rest area kilometer 57. Galuh Pandu, bagaimana kondisi di sana? Apakah rest area masih penuh dengan pemudik? Dan pemirsa, rest area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek hari ini dan di waktu saya melaporkan terpantau sudah mulai dipadati oleh pemudik yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Dan kebijakan untuk kontraflow di kilometer 36 sampai 47 sudah ditutup dan kemudian kontraflow di kilometer 47 sampai 70 masih diberlakukan. Namun kalau kita berbicara tentang mudik ini biasanya ada keluarga yang membawa keluarga besar untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Coba kita akan berbincang dengan keluarga besar yang ada di sini. Halo, selamat malam, apa kabar? Aduh, seru banget ini kayaknya ya. Halo Bapak, boleh berbincang sebentar dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bapak Joko. Pak Joko, ini melakukan perjalanan dari mana ke mana, Pak? Dari Jakarta ke Boyolali. Boyolali, ini bersama dengan siapa aja Pak yang dibawa Pak? Dengan keluarga besar, Mbak. Keluarga besar, oke. Kenapa Pak Joko? Pedagang. Pedagang juga, oke. Kenapa Pak Joko memilih waktu ini untuk mudik dan memilih mampir di rest area 57, Pak? Nunggu momentum agak sepi, Mbak. Diperkirakan H-3 agak sepi. Lihat TV dulu, Mbak. Oh, jadi mantau TV dulu ya, karena menemukan hari ini ternyata agak sepi gitu. Tapi di jalan tadi kena macet nggak, Pak? Tidak sama sekali. Ini rencananya mau istirahat berapa lama, Pak? Ya, kira-kira setengah jam lah. Setengah jam ya istirahat di sini ya. Baik, Pak Joko terima kasih banyak. Semoga selamat sampai Boyolali Pak dan keluarga besar sehat-sehat selalu. Dan pemirsa memang diberikan keterbatasan waktu untuk bisa beristirahat di rest area di waktu 30 menit saja. Dan kebijakan rekayasa arus lalu lintas masih diberlakukan one way di kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Dan memang di situasi malam hari ini kendaraan juga sudah mulai memadati. Kalau kami melihat tadi sore masih cukup lengang dengan keterisian kantong parkir hanya 10% saja sampai sekitar pukul 4 sore. Namun mulai pukul 5 sore sampai waktu berbuka dan hingga Isya nantinya sepertinya di sini masih akan dipadati oleh kendaraan dan terjadi penumpukan di pintu keluar. Kalau kami bisa bilang ini adalah ada sekitar 80% keterisian kantung parkir di rest area 57. Ternyata H-3 jelang lebaran rest area 57 juga masih dipadati oleh para pemudik dan pemudik memilih untuk
melakukan perjalanan di H-3 ini karena melihat bahwa situasi di sini sudah mulai cukup terkendali dari sisi kepadatan arus lalu lintas, meskipun volume kendaraan juga masih terus meningkat di H-3 ini. Namun sejumlah rekayasa ini membuat kendaraan-kendaraan yang melalui gerbang tol atau ruas jalan Jakarta Cikampek hingga menuju ke gerbang tol Kali Kangkung dapat diatasi dengan sejumlah rekayasa arus lalu lintas. Dan sepertinya di beberapa waktu ini masih akan terus diberlakukan hingga tanggal 11 April, yaitu sejumlah rekayasa seperti kontraflow dan juga one way. Pastikan Anda selalu dalam keadaan sehat, kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, dan juga sedia untuk saldo elektronik serta bahan bakar. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih, dan kita sekarang ke Aulina Iyasya di gerbang tol Cikampek Utama. Silakan Aulina dengan laporan Anda. Halo, selamat malam Zila. Untuk situasi di depan gerbang tol Cikatama, berdasarkan pantauan kami sejak siang hari tadi sampai malam hari ini masih bisa dibilang ramai lancar dengan sistem one way yang sudah diberlakukan sejak 5 April 2024 lalu. Namun memang walaupun ramai lancar, sistem di sekitaran jalur tol Cikatama ini sudah diberlakukan 3 sistem, yakni yang pertama ada one way dari kilometer 72 hingga 414, dan ada sistem kontraflow yang dimulai dari kilometer 36 hingga 47 dengan 1 jalur, dan yang kedua sistem kontraflow 2 jalur dari kilometer 47 hingga 48, dan ada kontraflow dengan 3 jalur dari kilometer 48 hingga 66, dan yang terakhir kontraflow 2 jalur diberlakukan dari kilometer 66 sampai dengan 70 tol Jakarta Cikampek. Untuk ganjil genap juga jika masih terjadi kemacetan akan diberlakukan melihat situasional yang terjadi. Jika ganjil genap diberlakukan, dipastikan untuk tidak melanggar aturan, karena jika melanggar aturan akan terkena sanksi etle yang didenda sebesar Rp500.000. Namun memang ada beberapa kendaraan yang dikecualikan pada saat nanti ganjil genap diberlakukan, yakni untuk mobil kepolisian dan juga pejabat negara atau daerah, lantas juga kendaraan dari otoritas jasa marga dan juga ambulans masih diperbolehkan untuk melalui ganjil genap. Dan jika berbicara data per hari ini walaupun ramai lancar, namun data jasa marga per jam 6 sore tadi, yaitu ada sekitar 60.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama menuju ke arah Trans Jawa dan juga Kalihurip atau Cipularang, Jawa Barat. Dan saya juga ingin sedikit mengulas dari H-7 Lebaran sampai dengan H-4 Lebaran, kira-kira berapakah jumlah volume yang memasuki gerbang tol Cikatama. Untuk H-7 Lebaran ada sekitar 43.000 kendaraan, dan di H-6 menjelang Lebaran ada sekitar 62.000 kendaraan. Di H-5 meningkat kembali menjadi 102.000 kendaraan, dan di H-4 merupakan puncak dari arus mudik, yakni ada sekitar 120.000 kendaraan. Jadi jika ditotal sampai hari ini sudah bisa dikatakan ada 300.000 lebih kendaraan yang melewati tol Jakarta Cikampek menuju arah Trans Jawa dan juga menuju arah tol Kalihurip atau tol Cipularang, Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mengenai pengaturan kendaraan sumbu 3 juga sudah diterapkan dari tanggal 5 April hingga 16 April 2024 untuk ada pembatasan yang akan melewati tol agar memberikan ruang bagi kendaraan pribadi. Dan juga bagi Anda yang ingin beristirahat di rest area sudah diperbesar, namun diberikan waktu hanya 30 menit untuk beristirahat. Dan untuk jika Anda juga ingin melakukan mudik, disarankan untuk tidak hindari perjalanan favorit, yakni habis sahur ataupun selepas buka puasa. Kembali ke Zila. Baik, terima kasih Aulina Iyasya, laporan dari gerbang tol Cikampek Utama, dan tadi sebelumnya juga ada Galuh Pandu dari rest area kilometer 57, lalu ada Indra Setiabudi dari Kalimalang, Bekasi. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan, semangat selalu. Pemirsa, kereta cepat Wush menjadi alternatif transportasi pemudik dari Jakarta menuju Bandung. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.